Belakangan ini lagi ramai dibicarakan sebuah kepercayaan yang bernama Bahai. Ada yang bilang kepercayaan Bahai bukanlah sekte atau sempalan dari agama manapun, termasuk Islam. Kepercayaan Bahai independen dan berdiri sendiri. Oleh karenanya Bahai pantas disebut agama Bahai. Lalu lebih sesat mana antara aliran Bahai dan Wahabi? Wahabi adalah aliran yang dinisbatkan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi yang hidup antara tahun 1703 sampai 1792 Masehi. Ayahnya yaitu Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, seorang ulama bermadhab Hambali yang karismatik dan menjadi hakim di distrik Uyainah Najd. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai menyebarkan dakwahnya atau ajaran barunya setelah ayahnya wafat, yaitu tahun 1153 Hijriah. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1153 Hijriah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai menyebarkan ajaran barunya dengan membangun madhaj atau paradigma ajaran yang mengambil secara langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai konsep Ibnu Taimiyah serta meninggalkan taklid terhadap siapapun. Akan tetapi, persyaratan keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memadai, maka hasil ijtihadnya baik dalam bidang fikih maupun dalam bidang akidah banyak yang menyimpang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Akibatnya, ia seringkali melakukan protes terhadap umat Islam sekitarnya yang jelas berbeda dengan dirinya. Wahabi meyakini Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga meyakini Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besar, Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki persamaan. Syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, Al-Qurannya sama, dan masih banyak lagi kesamaannya. Akan tapi perbedaannya juga banyak. Dari perbedaan itu, kadangkala Wahabi sampai mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau paling tidak membid'ahkan ajaran Aswaja. Amaliyah yang dianggap kafir oleh Wahabi diantaranya adalah tawassul, tabarruk, dan lain sebagainya. Kalau yang dibid'ahkan oleh Wahabi tidak terhitung jumlahnya. Jika kita merujuk pada kitab yang ditulis oleh pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka kita temukan pendapat ekstrimnya. Menurutnya, umat Islam yang tidak ikut Wahabi adalah kafir dan halal dibunuh. Tentu pemikiran seperti ini adalah sesat dan menyesatkan. Walaupun di dalam penjelasan yang lain Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengatakan demikian. Dalam akidah, Wahabi juga berbeda dengan Aswaja. Aswaja memiliki konsep sifat 20, sedang Wahabi memiliki konsep 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Adapun agama Bahai sebagaimana dilansir dari cnnindonesia.com adalah sebuah agama yang lahir pada 23 Mei 1844 di Persia, sekarang dikenal dengan Iran. Tanggal itu bertepatan dengan kemunculan Ali Muhammad yang bergelar Bab. Penganut Bahai percaya kedatangan Bab merupakan pintu gerbang kerajaan Tuhan di bumi. Bab juga berperan sebagai utusan Tuhan yang mempersiapkan kedatangan utusan Tuhan lainnya, yaitu Baha'ullah. Baha'ullah memiliki nama asli Mirza Hussein Ali. Sebagaimana dilansir oleh tirto.id, ada 3 prinsip ajaran dan doktrin Bahai, yaitu kesatuan Tuhan, kesatuan agama, dan kesatuan kemanusiaan. Kitab suci agama Bahai berasal dari tulisan Baha'ullah pada kitab I-Aqdas. Kitab itu mendefinisikan banyak hukum dan praktik bagi individu dan masyarakat, beriringan dengan kitab I-Iqan yang secara harfiah adalah kitab kesepahaman sebagai dasar selanjutnya.
Dengan artian, agama Bahai memiliki Rasul sendiri, memiliki kitab suci sendiri, dan memiliki konsep ketuhanan sendiri. Dengan demikian, agama Bahai bukanlah agama Islam. Orang yang ikut agama Bahai disebut non-Muslim. Sedang aliran Wahabi adalah sebuah sempalan dalam Islam. Orang yang berpaham Wahabi masih disebut Muslim, tetapi Muslim yang sesat. Orang-orang Wahabi juga masih bisa masuk surga karena aliran Wahabi tidak membuat penganutnya keluar dari Islam. Bisa disimpulkan Wahabi adalah Muslim yang tersesat, sedangkan penganut Bahai adalah bukan Muslim lagi. Menurut keyakinan umat Islam, mereka tidak bisa masuk surga sebagaimana non-Muslim lainnya.